Habib Ibnu Zaman, kelas 2B dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, dengan NPM 1910631080 Video kali ini saya akan berpresentasi untuk mata kuliah perkembangan peserta didik saya kelompok 13 dengan teman saya satu lagi. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari dari kelas 2B NPM 1910631080 dari kelompok 13. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul, yaitu sukses itu mudah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sukses itu menjadi mudah. Yang pertama adalah 1. Kenali lingkungan Anda. Faktor-faktor lingkungan seperti kebutuhan pemangku kepentingan, batasan politis dan hukum, perubahan ekonomi, dan perkembangan teknologi adalah faktor lingkungan yang mesti Anda perlihatkan dengan seksama agar Anda dapat beradaptasi dengan lingkungan Anda. Tugas Anda adalah mengenali lingkungan tersebut. Jika Anda berhasil melibatkan masyarakat dalam pembangunan pendidikan di daerah, dapat dipastikan Anda akan mendapatkan dukungan yang sangat besar. Yang kedua adalah bangun kebersamaan. Sekolah sebagai organisasi pendidikan pada prinsipnya sama dengan organisasi lain meskipun bentuk dan jenisnya berbeda, yakni memiliki dan memupuk beberapa karakteristik yang sama. Salah satu di antaranya ialah dengan membangun rasa kebersamaan. Bagi Anda, barangkali akan terlalu sulit membangun rasa kebersamaan karena hakikat dan tujuan keberadaan setiap personalitas di sekolah Anda membawa kepentingan pribadi yang berbeda-beda. Akan tetapi, Anda tidak perlu kecil hati. Membangun rasa kebersamaan biasanya mudah apabila Anda mampu menciptakan apa yang disebut sebagai musuh bersama. 3. Beri penghargaan yang adil. Teoritis, tujuan utama pemberian penghargaan adalah 1. Menarik pendidik, tenaga pendidikan, dan karyawan yang memiliki kualitas yang bergabung dengan sekolah. Yang kedua adalah mempertahankan pendidik, tenaga pendidikan, dan karyawan agar terus datang dan untuk bekerja. Yang ketiga adalah memotivasi pendidik, tenaga kependidikan, dan karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Dalam hubungan tersebut, ada suatu model yang berusaha mengintegrasi kepuasan, motivasi, kinerja, dan penghargaan. Jangan lupa bahwa setiap penghargaan selalu dievaluasi oleh individu. Yang keempat adalah kelola konflik. Anda perlu menyadari bahwa konflik merupakan keadaan pertentangan antara dorongan yang berlawanan yang ada sekaligus bersama-sama dari diri seseorang. Konflik dapat diartikan sebagai suatu benturan atau ketidaksetujuan suatu konfirmasi. Pertengkaran yang dapat terjadi baik secara perorangan maupun kelompok. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan terdapat orang-orang atau kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi. Kelompok dapat terjadi antar individu, antar kelompok, dan antar sekolah. Cara-cara untuk meredam konfrontasi seseorang dengan orang lain dan dapat mengurangi pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh konflik tersebut menurut Hussein Umar 1999, yaitu 1. Mendengarkan pendapat yang berbeda, dan yang kedua, biarkanlah konflik itu berlalu. Yang ketiga, lakukan refleksi. Yang keempat, menyalurkan emosi. Yang kelima, berkompromi. Dan yang keenam, menentang dengan menggunakan fakta. Selanjutnya, menentang melalui perasaan. Selanjutnya, berargumentasi dengan perasaan. Selanjutnya, penarikan diri. Lalu bujukan. Lalu setelah itu
taktik paksaan dan penekanan. Dan selanjutnya taktik tawar-menawar dan penukaran. Dan yang terakhir, pemecahan masalah terpadu. Kelola perilaku buruk. Dengan mengelola perilaku buruk, segala kemungkinan yang menjadi kolerat kegagalan mencapai tujuan akan dapat dieliminasi. Kendati mayoritas riset manajemen mengabaikan perilaku buruk dalam organisasi, disiplin lain telah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Studi mengenai dampak struktur pekerjaan terhadap perilaku kriminal di tempat kerja seperti penyeludupan, vandalisme, sabotase, pembatasan output, dan bermalas-malasan telah diteliti oleh para ahli sosiologi, psikologi pekerjaan, kriminolog, dan antropolog sejak tahun 1960-an. Yang selanjutnya ada kelola stres. Stres merupakan hal umum yang selalu dialami oleh semua orang. Siapapun akan merasakan stres setiap hari, baik di sekolah, tempat kerja, rumah, lingkungan, dan dimanapun dia berada. Berbagai tekanan bisa muncul dari mana saja. Keadaan yang tidak nyaman pun juga bisa memicu stres. Berikut ini adalah cara-cara untuk mengatasi stres yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, bercengkrama dengan orang sekitar. Yang kedua, melakukan meditasi. Yang ketiga, buat jadwal harian teratur. Yang keempat, lakukan relaksasi tubuh. Yang kelima, mandi dengan air hangat. Yang keenam, mendengarkan musik. Yang ketujuh, lakukan olahraga di pagi hari. Kedelapan, bercerita pada orang terdekat. Kesembilan, bersenang-senang dengan teman dekat. Ke-10, liburan. Ke-11, tidur yang adekuat. 12, bermain games. 13, lakukan hobi yang disukai. 14, konsultasi pada ahli. Ke-15, beribadah. Ke-16, menonton film atau video lucu. Ke-17, makan makanan sehat dan konsumsi suplemen. Ke-18, hindari sumber stres. 19, atur ulang tujuan dan prinsip hidup. Ke-20, bercanda. Jika merasa stres tidak cepat hilang, maka carilah bantuan pada orang-orang terdekat. Anda jangan takut untuk terbuka pada orang sekitar dan berceritalah pada mereka untuk mendapatkan solusi. Stres merupakan kondisi alami yang dihadapi semua orang, dan mengatasi stres merupakan respon alami yang harus dimiliki manusia. Selanjutnya, ada modal dasar kesuksesan. Percaya atau tidak, modal dasar untuk sukses itu ada dua, yaitu hard skill dan soft skill atau attitude. Hard skill adalah kemampuan teknis yang bisa diperoleh dan belajar sendiri atau melalui pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, soft skill adalah kemampuan mengelola diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada 5 sukses yang harus Anda perjuangkan. Asep Ridridkarana, pakar spiritual Mind Motivation, mengungkapkan bahwa ada 5 sukses yang harus diperjuangkan. Berikut penjelasan singkat kelima sukses tersebut. Pertama, sukses spiritual. Kesuksesan ini berkaitan dengan akhirat atau ketaatan Anda terhadap agama yang dipeluk. Kedua, sukses finansial. Kesuksesan finansial berhubungan dengan uang. 3. Sukses kesehatan. Apalah arti banyak harta ataupun jabatan yang tinggi kalau Anda sakit-sakitan. Yang keempat, sukses keluarga. Pernah melihat orang kaya atau selebritis yang rumah tangganya berantakan? Anda mungkin tidak seperti mereka. Oleh karena itu, Anda mesti berusaha untuk sukses dalam berkeluarga. Kelima, sukses sosial. Dalam menjalani hidup ini, Anda tidak bisa sendiri, bukan? Ya, Anda butuh orang lain, entah itu teman, rekan kerja, atau tetangga. Oleh karena itu, sukses sosial yang mesti Anda perjuangkan antara lain aktif di lingkungan rumah, bekerja sama dengan rekan kerja, memiliki banyak teman, bersedekah kepada orang yang tidak mampu, menaati peraturan, dan menyantuni anak yatim. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.